Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Terus ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau ada semua, dan kita berdoa sama-sama semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita selalu siap siaga untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Amin. Oke, kalau memang sudah hadir semua dan semua dalam keadaan sehat, bagaimana dengan kesiapan pembelajaran? Apakah Anda siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah kalau siap ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai gambar grafik fungsi eksponensial. Kalau kemarin Bapak sudah membagikan modul pembelajaran, video pembelajaran, bahkan poster pembelajaran tentang materi hari ini itu, yaitu materi grafik fungsi eksponensial. Sudah dibuka? Sudah. Jadi di grup WA sama di Google Classroom Bapak sudah kirimkan, dan kita sudah melakukan diskusi kecil-kecilan. Walaupun masih ada yang belum aktif mengikuti diskusi yang ada di grup kita, tapi alhamdulillah karena sudah mulai mengikuti apa yang seharusnya kalian lakukan. Nah, kalau Bapak pekan lalu sudah sampaikan bahwa pembelajaran kita itu akan menggunakan metode Classroom. Jadi anak-anakku yang mungkin masih ingat di saat pandemi belajar secara online, dan sekarang ternyata tiba-tiba harus tetap muka, pasti ada perbedaan. Nah, sekarang Bapak akan mengkombinasikan bagaimana belajar secara daring dan bagaimana belajar secara luring. Nah, jadi dua-duanya. Kalau sekarang kita pakai Classroom, anak-anak semua belajar di rumah, belajar materi semuanya, dan hari ini kita akan mengevaluasi sampai di mana pemahaman anak-anakku tentang materi yang sudah Bapak berikan. Bapak sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar grafik fungsi eksponen, jadi anak-anakku bisa dilihat di layar. Nah, sekarang apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari grafik fungsi eksponen ini? Jadi setelah penerapan model pembelajaran Flip Classroom yang dikombinasikan dengan GeoGebra Classroom, maka saya sebagai guru berharap sama anak-anakku sekalian itu nanti mampu menemukan sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen dan menggambar grafik fungsi eksponen tersebut. Nah, jadi itu yang harapan kami, itu tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, ada tidak yang masih ingat apa itu bentuk eksponen? Kan pekan lalu kita sudah pelajari bentuk eksponen dan sifat-sifat eksponen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bentuk eksponen? Oke, Alia silakan. Dari apa yang sudah dipelajari minggu lalu, bentuk eksponen itu merupakan perkalian berulang yang dengan faktor yang sama. Oke, jadi benar ya yang disampaikan temannya Alia. Coba diberikan aplaus dulu. Ada yang masih ingat tentang sifat-sifat eksponen? Oke, silakan Dian. Itu ada A pangkat M kali A pangkat M sama dengan pangkat M tambah M. Oke, masih ada? Coba disebutkan saja. A pangkat M buat A pangkat M sama dengan A pangkat M buat M. Oke, itu salah satu sifat-sifat dari bentuk eksponen. Nah, sekarang mungkin anak-anak bertanya, buat apa sih kita belajar eksponen ini atau grafik fungsi eksponen? Nah, yang pertama, itu salah satu manfaat kita belajar grafik fungsi eksponen itu adalah itu sangat manfaatnya ada pada kehidupan sehari-hari kita. Misal kita mau mencari atau menghitung pertumbuhan bakteri, itu kita bisa pakai fungsi eksponen. Atau kita mau menghitung penurunan atau penurunan harga, itu kita bisa menggunakan bentuk eksponen atau sifat-sifat eksponen. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengecek sampai di mana pemahaman materi kalian dari hasil pembelajaran saat di rumah atau saat di luar kelas. Nah, sekarang yang pertama, ada yang bisa menjelaskan definisi daripada fungsi eksponen? Oke, coba Gian. Grafik fungsi eksponen adalah grafik yang melengkung dengan bentuk tingkatan naik dan menatap turun, dan juga selalu memotong sumbu Y dan tidak pernah memotong sumbu X. Oke, jadi menurut Gian, grafik fungsi eksponen itu adalah grafik yang selalu monoton, naik dan turun, dan menggambar grafiknya itu dia melengkung, jadi bukan berupa garis lurus tapi dia melengkung
Dan perpotongannya itu grafik fungsi eksponen itu tidak pernah memotong sumbu X, tetapi dia memotong sumbu Y. Oke, ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang grafik fungsi eksponen atau definisinya fungsi eksponen dulu? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Ada coba. Daerah asal fungsi eksponen adalah semua himpunan ring positif. Oke, jadi dari akhir yang dikatakan tentang yang dia ketahui tentang fungsi eksponen itu adalah bahwa daerah asal dari fungsi eksponen itu adalah semua himpunan semua bilangan real. Ya, sedangkan daerah hasilnya adalah himpunan semua bilangan real positif. Ada lagi? Oke, silakan. Sebuah fungsi eksponen dapat disimbolkan dengan f dalam kurung x sama dengan n kali a pangkat x. Oke, kalau temannya menyebutkan bahwa fungsi eksponen itu adalah fx sama dengan a n kali a pangkat x. n kali a berpangkat x. Jadi ini adalah salah satu atau bentuk umum persamaan dari fungsi eksponen. A itu apa? A ini bilangannya harus lebih dari satu kan? Nah, kenapa harus lebih dari satu? Karena kalau dia kurang dari satu berarti dia tidak berbentuk lagi sebagai fungsi eksponen. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan putarkan kembali video pembelajaran tentang grafik fungsi eksponen. Silakan diperhatikan video di depan. Jadi diamati kembali ya, pelajari tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Ini contohnya adalah bagaimana menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, diperhatikan saja. Terus setelah ini saya akan bagikan lembar activity-nya di GeoGebra. Lembar aktivitasnya, kalau selama ini anak-anak kan selalu memakai LKS yang dari kertas yang sudah diberi di Bapak Guru. Sekarang kita akan mengerjakan soal-soal atau permasalahan tentang fungsi eksponen di GeoGebra Classroom. Jadi anak-anak silakan dibuka HP-nya, dibuka lembar activity GeoGebra yang saya bagikan di grupnya. Oke, nah sekarang kalau sudah dibuka, sekarang sudah terbuka semua? Sudah. Nah, itu kan ada grafik fungsi eksponen. Nah, saya sambil tampilkan di layar, kalian juga perhatikan di HP-nya. Jadi anak-anak nanti silakan dikerja di HP-nya. Saya berikan petunjuk. Jadi misalnya di tes 1 ini, nah ini tentukan ordinat fungsi berikut untuk menggambar grafiknya. Jadi anak-anak itu bisa merubah soalnya. Jadi buat yang masih yang mungkin ya kemampuannya, saya belum bisa menyelesaikan soal ini. Anak-anak itu bisa mengklik soal baru. Jadi ketika klik soal baru itu akan muncul 2 pangkat x ditambah 2. Oh, ini masih sulit untuk saya. Diklik lagi. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan mempersulit diri. Nah, misalnya ini, sudah ada soal fx sama dengan 2 pangkat x. Sepertinya ini bisa saya selesaikan. Jadi yang ini kalian kerjakan. Jangan langsung karena yang muncul adalah 2 pangkat x tambah 1. Memaksakan diri untuk menyelesaikan itu jangan. Tapi kerjakan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, misal ini fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini silahkan dikerjakan dulu. Kalau yang ternyata sudah bisa menyelesaikan ini, baru berpindah ke soal yang selanjutnya. Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, biar nanti pada saat menyelesaikan lembar activity yang ada di GeoGebra Classroom itu lebih mudah untuk kalian selesaikan. Nah, untuk pembagian kelompoknya Bapak akan bagi, ya tergantung saya ya. Pak, ya kenapa? kayaknya kalau satu nomor sendiri untuk supaya lebih mengefisienkan waktu. Oke, ada usulan dari temannya bahwa maunya dia untuk teman kelompok adalah teman sebangku sendiri, katanya biar tidak lama-lama, biar mengisi waktunya banyak waktu untuk diskusi. Bagaimana sepakat yang lain? Sepakat. Oke, karena itu kesepakatan kalian untuk saat ini, silakan teman kelompoknya itu adalah teman sebangkunya sendiri. Silakan dikerjakan. Ya kan yang saya sambil jalan, kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Pak, saya tidak mengerti yang di sini, jadi tidak perlu malu untuk bertanya. Nah, silakan. Gimana sudah? Coba dilanjut saja. Yang bisa
jadi nggak perlu harus yang susah. Oke. Oke, sudah ada yang beberapa orang yang sudah menyelesaikan beberapa soal ya. Kalau coba ya. Kalau begini misal Ilham coba tekan soal baru. Nah, misalnya ini 2x tambah 2x fx sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Kira-kira kalau x pangkat min 3 dimasukkan di x itu, dia hasilnya berapa? Nah, jadi Ilham dicoret-coret di buku cakarannya. Oh, kalau saya substitusi x sama dengan minus 3, fx-nya dapat berapa? Ini yang dimasukkan ke sini. Kalau sudah terisi semua nanti ini, Ilham boleh menekan ini sehingga nanti muncul grafik seperti ini. Nah, iya. Mengerti, Pak? Mengerti. Oke, silakan dilanjutkan. Bagaimana, sudah selesai lembar aktivitinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nanti harus ada yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan dan yang lain menanggapi apa yang menjadi presentasi dari temannya. Ada yang bisa siapa kok? Oke, ada banyak kelompok yang mau presentasi ya, tapi biar Bapak yang pilih untuk yang presentasi pertama. Silakan kelompoknya Naila mungkin. Nah, silakan Naila sama Gian. Dimasukkan filenya dulu. Grafik fungsi eksponen. Pengertian grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen adalah grafik yang selalu simetris terhadap sebuah y dan memotong sebuah y di titik O4. Ada dua jenis grafik fungsi eksponen, yaitu grafik fungsi eksponen monoton naik. Sebuah grafik fungsi eksponen akan naik ke atas ketika A lebih dari 1, dan ini yang disebut monoton naik. Grafik fungsi eksponen monoton turun. Sebuah grafik fungsi eksponen akan turun ke bawah ketika A lebih kecil, O lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, dan ini yang disebut monoton turun. Jadi, nilai A berpengaruh terhadap bentuk grafik, dan yang menyebabkan bentuk grafik akan menjadi monoton naik dan monoton turun. Grafik fungsi eksponen. Grafik eksponen ada dua, grafik monoton naik seperti ini dan grafik monoton turun seperti ini. Contoh grafik fungsi eksponen. Tahap 1, tentukan ordinat fungsi berikut untuk menggambarkan grafiknya. F dalam kurun X sama dengan 3 pangkat X, di mana kita ketahui X-nya sama dengan min 2, maka F dalam kurun min 2 sama dengan 3 pangkat min 2. Oke, mungkin dia bisa jelaskan kenapa bisa dapat 1/9. Misalnya di papan tulis di sana kosongnya. Iya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengapa bisa didapatkan 1/9. Dua sama dengan 1/3/2 jika diubah negatif menjadi positif, maka hasilnya persen sama dengan 1. 3 kali 3 sama dengan 9, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 1/9. Oke. Tadi kelompoknya temannya Gian sudah menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja activity-nya di Google Class di GeoGebra Classroom. Nah, sekarang ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Adila silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan bertanya bagaimana cara menentukan domain dan range. Terima kasih. Oke, jadi ada Dila bertanya, Gian dengan Naila dari mana dapat domainnya itu dan dari mana dapat range. Nah, silakan Baik, dijelaskan. terima kasih atas pertanyaan dari Adila Yanto. Baik, saya akan menyimpulkan bagaimana kita mendapatkan domain dan range. Domain kita bisa dapatkan dari min selanjutnya, tetapi kita mengambil min 5, min 4, min 3, min 2, 1, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita menemukan range itu dari hasil domain. Dari hasil domain min 3 itu ada 1/8, dan min 2 1/4, min 1 1/2, dan 0 sama dengan 1, dan 1 sama dengan 2. Presentasinya sudah selesai, tadi diskusi juga sudah selesai. Sekarang Bapak akan memberikan tes sampai di mana pengetahuan kalian tentang grafik fungsi eksponen. Jadi silakan dibuka ke
kembali HP-nya. Di HP-nya di Google, di grupnya itu saya sudah kirimkan link untuk kerjakan soal yang ada di Google Form. Jadi silahkan dibuka dan dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Sekarang saya berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan soal yang ada. Silakan. Di HP-nya. Kalau yang bawa laptop boleh di laptop. Jadi tidak boleh diskusi, masing-masing ya, masing-masing silakan. Oke, masing-masing silakan dikerjakan yang ada di HP. Oke, kalau sudah selesai, alhamdulillah ya. Nanti Bapak akan cek hasilnya di Google Form dan nanti hasil yang ada akan saya kirimkan ke grup kalian. Jadi silakan dinikmati hasil yang ada apapun adanya. Kita menarik kesimpulan sama-sama apa yang diperoleh dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Andi aja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari pembelajaran hari ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, pertumbuhan eksponen adalah sebuah bentuk perkalian yang berulang dengan faktor yang sama. Dan juga ada juga bahwa kita mengetahui dari pembelajaran hybrid ini, kita juga dapat mengetahui lebih lanjut cara belajar dengan diktek, dan juga kita sebagai siswa dapat lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti tadi. Oke, tepuk tangan. Kesimpulan yang ditarik sama temannya tadi itu ya insya Allah akan sama dengan kesimpulan kalian. Selanjutnya kita akan ke tahap refleksi dari pembelajaran. Apakah kalian suka atau tidak, kalian senang dengan pembelajaran ini? Kalian boleh nanti memilih di antara emoticon yang ada di layar. Jadi lagi-lagi sudah dikirim untuk bahan refleksinya. Silakan dibuka kembali HP-nya, diklik linknya untuk memilih apakah kalian suka, senang, bahagia, atau bingung, ataupun kesal, ataupun tidak memahami sama sekali pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan diklik. Nanti juga kita akan evaluasi kembali dari hasil refleksi hari ini. Sudah? Ada yang belum? Oke, silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, terima kasih sudah memberikan refleksi yang sejujur-jujurnya. Dan sebagai tugas akhir dari pembelajaran kita hari ini adalah membuat proyek. Jadi sekarang adalah kita masuk ke tugas proyek. Silahkan kalian kerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih seminggu dari sekarang. Kalian boleh membuat apakah bentuknya video, atau bentuknya poster, atau bentuknya presentasi yang hanya audio, jadi pakai audio, atau kalau nggak bisa ketiga-tiganya, kalian boleh membuat rangkuman di bukunya tentang materi hari ini. Jadi lengkap dengan contoh soalnya. Dipaham? Bapak ulang. Jadi soalnya itu adalah buat tugas proyek yang anak-anakku bisa memilih apakah membuat video pembelajarannya, atau membuat poster, atau membuat penjelasan secara audio, ataupun kalau memang tidak mampu boleh melakukan membuat rangkuman di buku catatan. Nanti saya periksa pekan depan. Dipaham? Kalau paham, kita akan akhiri, kita akan selesaikan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum saya akhiri, dicek kembali Google Classroom-nya setelah tiba di rumah. Saya akan mengirimkan materi video yang baru untuk dipelajari di rumah. Oke? Oke, jadi mudah-mudahan kita semua selalu sehat supaya selalu bisa belajar dengan baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah tidak ada? Oke, mudah-mudahan kalian betul-betul memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sebagai kata motivasi sebelum berakhir bahwa jangan pernah berhenti berusaha, karena orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mau berusaha dan tidak takut dengan namanya kegagalan. Oke, sekian dari saya. Semoga selalu sehat walafiat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.